Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menelusuri sumber dan kualitas hadis serta menjelaskan konsep produksi dalam hadis. Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha. Sebagai tugas mata kuliah studi hadis, ekonomi, metodologi dan tematik yang kami muliakan dosen pengampu Dr. Asrar Mabrur Faza, SPHI MA dan rekan-rekan sekalian. Sebagai rujukan utama dari hadis tersebut, saya kutip dari riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2340, 2341 dan 2632 melalui takhrij hadis menggunakan berbagai aplikasi hadis. Kemudian saya pastikan hadis tersebut sesuai di dalam kitab aslinya, baik dari segi bab, nomor, dan juga judulnya. Di sini hadis ini saya ambil dari riwayat Imam Al-Bukhari, kitab Al-Harth wal Muzara'ah atau kitab pertanian, kitab nomor 14, bab 18. Maka min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwasi ba'duhum ba'dan fi zira'ati was samar. Tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. Hadis nomor 2340 sampai dengan 2341. Dan dalam kitab Al-Hibah wa fadluha wa tahridu 'alaiha, kitab tentang hibah, keutamaan dan anjuran melakukannya. Kitab nomor 51 bab 35 Fadlul Manihah atau keutamaan memberi, hadis nomor 2632. Dalam kitab Imam Al-Bukhari nomor 2340 sampai dengan 2341 bunyi hadisnya, haddatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana Al-Auza'i an Atha an Jabir radhiyallahu anhu qala kanu yazra'unaha bis-sulusi war-rubu' wan-nisfi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha fa in lam yaf'al falyumsik ardah. Wa qala Ar-Rabi' ibnu Munafi' Abu Taubah haddatsana Muawiyah an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu wa in aba falyumsik ardah. Yang artinya Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Atha dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Dan berkata Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak lakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Kemudian, hadis ini juga terdapat di dalam riwayat yang lain, selain riwayat Imam Bukhari, terdapat juga di dalam riwayat Imam Muslim, kitab Al-Buyu' atau kitab tentang jual beli. Kitab nomor 21, bab 17. Qira'ul Ard, tentang menyewakan tanah. Hadis nomor 1536 sampai dengan 1544 dengan sanad dan matan yang berbeda. Ini terdapat dalam kitab aslinya cetakan Darul Mughni, cetakan pertama halaman 830 sampai dengan 832. Kemudian terdapat juga dalam riwayat Abu Daud, kitab Al-Buyu' jual beli, kitab nomor 22 bab 31 fit tasdiq fi dzalik, teguran dalam hal itu, maksudnya dalam hal sewa menyewa. Hadis nomor 3395. Hadis riwayat Ahmad, kitab dari Musnad Bani Hashim, bab awal Musnad Abdullah ibnu Abbas. Hadis nomor 14269 dan dalam kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis nomor 14813 dan 15211. Hadis riwayat An-Nasa'i, kitab Al-Iman wan Nuzur, kitab nomor 35 bab 45 Zikrul Ahadits, hadis nomor 3866, 3874, 3875, 3876
3881, 3884 dan 3906 dengan sanad dan matan yang beragam. Kemudian hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ar-Ruhun atau kitab Pegadaian, kitab nomor 16 bab 7 Al-Muzara'ah bisulus war rubu', beberapa hadis larangan menyewakan tanah dengan sepertiga dan seperempat. Hadis nomor 2451, 2452 dan 2454. Kemudian ada beberapa hadis yang memang awal matannya sama, seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2632. Begitu juga dengan riwayat Imam Muslim nomor 1536. Ya, riwayat An-Nasa'i nomor 3875. Kemudian riwayat Ibnu Majah nomor 2452 dan hadis yang lain ya dengan matan dan sanad yang beragam. Kemudian kualitas hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2340, 2341 dan 2439 ini statusnya sahih. Hadis riwayat Muslim nomor 1536 sampai dengan 1544 juga statusnya sahih menurut kesepakatan ulama, karena kitab Sahihaini ini atau kitab hadis yang sahih ini Imam Bukhari dan Muslim ini sesuai dengan kesepakatan ulama merupakan hadis-hadis yang sahih. Kemudian hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3875 ini hadis sahih menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2452 ini sahih menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis riwayat Ahmad nomor 2969 isnadnya sahih. 13724 ini isnad sahih. 14389 isnad sahih, 14439 isnad hasan dan 14475 isnad qawi menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3395 hadis sahih menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian konsep produksi dalam hadis. Dalam hadis Nabi tersebut intinya ialah menganjurkan agar manusia dalam berproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien. Bahkan seandainya tidak mampu mengembangkannya, maka dianjurkan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian definisi produksi. Produksi dalam bahasa Arab adalah al-intaj dari akar kata nataja. Tetapi dalam istilah fikih lebih dikenal dengan kata tahsil, yaitu mengandung arti penghasilan atau menghasilkan sesuatu. Begitupun dengan Ibnu Khaldun menggunakan kata tahsil untuk produksi ketika ia membahas pembagian spesialisasi tenaga kerja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, produksi berarti hasil atau penghasilan. Ya, kemudian konsep produksi dalam Islam menghargai seseorang yang mengolah bahan baku kemudian menyedekahkannya atau menjualnya sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meningkatkan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Pekerjaan seseorang yang sesuai keterampilan yang dimiliki dikategorikan sebagai produksi. Begitupun kesibukan untuk mengolah sumber penghasilan juga dapat dikatakan sebagai produksi. Kemudian tujuan produksi adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan individu dan kesejahteraan kolektif atau sosial. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal sehingga tidak hanya dapat mencukupi dirinya sendiri tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Hasil yang dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya oleh Allah dihitung sebagai sedekah sekalipun itu sebagai kewajiban. Ini menunjukkan betapa mulianya harga sebuah produksi apabila jika sampai mempekerjakan karyawan yang banyak sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya. Kemudian sebagai penutup, kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan antara lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan terikat dan teknikal yang islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Sebagai kesimpulan dari materi ini, dari hadis di atas, ialah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menggarap lahan kosong untuk kegiatan produksi, terutama di bidang pertanian, serta melarang menelantarkan lahan. Hal tersebut karena
termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Jika tidak mampu menggarapnya sendiri, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk menyerahkannya kepada orang lain secara gratis atau memanfaatkan dan mengupah orang lain untuk mengolahnya. Ini lampiran-lampiran dari kitab aslinya, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain tadi. Maka insya Allah mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua terkait hadis tentang produksi ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.